Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Sehat selalu nak. Stay home, tetap di rumah. Ya, semangat untuk tetap meraih masa depan kamu dalam situasi yang tentunya kita semua tidak menginginkannya, tapi inilah yang harus kita lakukan. Ya, tetap semangat. Keep spirit. Ya, oke. Yuk, kita lanjutkan anak-anakku di kelas 9 untuk materi pelajaran bahasa Inggris. Yang menarik sebelum kita lanjutkan, kita review dulu ya. Review ya, ini kan video biasa kan review ya. Review di halaman 20 page 20 activity 1 yang kemarin saya minta kamu lakukan atau kerjakan, yaitu ada puzzle, ada TTS, di mana kalian diminta untuk menemukan kata-kata yang ada dalam TTS tersebut atau dalam kotak tersebut, baik secara ke samping, diagonal atau ke bawah, ke atas ya, miring dan seterusnya. Oke, saya menyebutkan kata-kata yang ditemukan atau yang ada dalam soal tersebut. Ya, yang pertama ada cycling, ya, bersepeda. Ya, kemudian ada rafting. Ya, rafting itu biasa kita berenang dengan alat di sungai-sungai. Kemudian sculpting. Ada drawing, ada reading, ada knighting, ada mountain climbing, aquascaping, snorkeling, jogging, swimming, vlogging, photographing, dancing, traveling, and cooking. Cukup banyak, ya. Jadi itu kata-kata yang kemarin ada di dalam soal tersebut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 kata, ya. Itu yang ada di puzzle yang sudah kamu isi, ya, menghilangkan rasa penasaran kamu. Baik, nah, kita bergeser di halaman 22, page 22, grammarnya, ya, strukturnya, tata bahasanya, will and be going to. Will artinya akan, ini untuk menyatakan kesediaan kita, sama dengan going to juga, ya, going to juga akan, ya. What are you going to do with the aquarium? Apa yang akan kamu lakukan dengan aquarium itu? I am going to make an aquascape. Saya akan bikin aquascape, ya. Kemudian I will use regular gravels which are fine for most circumstances to increase pH and hardness, ya. Nah, sekarang, ya, jadi bagaimana menggunakan will dan be going to. Jadi kalau will, pattern polanya, ya, will verb, will plus verb base. Will ditambah dengan kata kerja dasar. Langsung saja. I will play, saya akan main. I will study, saya akan belajar. I will kill you, oh enggak. I will cook, saya akan masak. Ya, itu will. Nah, kemudian yang kedua menggunakan going to. Ya, kalau going to bagaimana cara membuatnya? Jadi subject plus to be yang 3, yang is, am, dan are. I am going to cook, saya akan masak. I am going to study, saya akan belajar. I am going to go to school, saya akan pergi sekolah. Itu going to. Jadi dua-duanya itu artinya adalah akan. Nah, kemudian kita lihat di situ ada bagaimana kita membuatnya dalam kalimat positif, ya. I will go, itu kalimat positif. Kalimat negatifnya I will not go, misalnya, saya tidak akan pergi. Kalimat interrogatifnya, bentuk kalimat tanya adalah will you go? Akankah kamu pergi? Ya, itu bentuk dari will yang kita bikin 3 pola, positif, negatif, dan interrogatif, ya. Jadi kalau positifnya I will cook misalnya, negatifnya I will not, tinggal dikasih not. Dan pernah ingat kalau will not itu disingkat menjadi won't, ya. I won't cook. Kemudian apakah kamu akan masak? Will you cook? Ya. Nah, yang terakhir yaitu I'm going to. Ini dengan going to. Jadi subjeknya I tambah to be-nya am, kasih going to, artinya akan. I'm going to cook. Nah, itu kalimat positifnya. Kalau you are going to cook. Kalau he is going to cook. Mother misalnya, ibu akan masak. Mothernya kita ganti dengan kata ganti she. She is going to cook. Itu kalimat positifnya. Kalimat negatifnya tinggal kita tambahkan not setelah is, am, dan are tadi.
Ibu tidak akan masak karena ibu akan pergi. She is not going to cook. She is not going to cook. Ya, tinggal dikasih note saja. Nah, pertanyaannya sama. Is mother going to cook? Ibu akan masak nggak? Kalau ibu masak kita makan di rumah, kalau nggak masak ya kita makan di rumah orang lain. Ya. Oke, ya. Ini going to ya. Nah, satu lagi kemudian di halaman 23, di halaman 23-nya in order ya, agar ya. Ya, supaya tambah to infinitive sama kemudian so juga sama that clause ya, dengan that dan clause ya. Ini akan kita bahas ya pada bacaan selanjutnya ya. Ini di sini hanya diberikan contohnya sedikit ya, agak perlu pemahaman yang luas. Oke, nah ya. Nah, ini ya going to yang kita pergunakan dalam sehari-hari. Ada dua selain going to, ada satu lagi adalah menggunakan will. Ada will, ada going to. Ya, kita lompat dikit di chapter 3 di unit 3. Kita belajar tentang label nanti. Always read the label. Selalu membaca label. Label itu segel penutup ataupun kertas yang menjadi pemberitahuan di sesuatu yang kita beli. Obat, makanan, pembungkusnya ada tulisannya ya, yang ditempel itu namanya label. Makanya sering kita bilang kita beli kertas label tuh. Ya, untuk biasanya di undangan kita tempel yang kecil-kecil ya, dulu mereknya Tom and Jerry itu kita beli kertas label. Nah, itu ya, seperti kamu juga sebetulnya yang sekarang menggunakan recorrection pen, orang bilang type X, itu juga menggunakan label yang kecil-kecil. Nah, itu namanya label. Tapi kalau label biasanya ada tulisannya ya. Oke, ya, always read the label. Sini nanti banyak, nah ini kelas 9 ini soal-soal yang cukup banyak keluar dalam ujian. Jadi karena ini penting untuk kehidupan sehari-hari kalian. Jadi kita beli sesuatu kan kita nggak tahu isinya itu apa, kemudian bagaimana cara menggunakannya, ya, bagaimana cara menyimpannya. Itu biasanya kita tahu dari kemasannya yang ada tulisannya yang kita sebut tadi namanya label, ya, label, ya. Nah, ini contohnya di halaman 39 di activity 3. Itu ada benda nutritiously delicious chocolate milk. Ini bentuknya apa berarti? Susu. Ya, susu coklat yang bergizi dan lezat. Ya, namanya apa? Namanya milkman. Waduh. Susu laki-laki. Ya. Yang jelas bukan pananang nih, milkman ya. Jangan ketawa kamu ya, milkman, susu laki-laki ya. Jadi coklat milkman ya, milk. Jadi bentuknya susu coklat. Ya, itu penjelasannya banyak. Coklat milk powder. Powder itu bubuk. Ya, kalau kita baca dari atas, made in USA, buatan Amerika, dibuat di Amerika, USA, bacanya USA, jangan USA, USA, nutritiously delicious chocolate milk, ya, susu coklat, delicious, lezat, nutritiously, bergizi, great for protein, fortified, hot cocoa, ya, ini protein yang tinggi. Coklat yang hangat. Kemudian coklat milkman. Ya, milk. Nutrition facts itu kandungan gizi. Kandungan gizi yang ada. Ya, coklat milk powder. Bubuk susu coklat. Jadi bentuknya dalam bentuk bubuk susu yang dikeringkan itu menjadi bentuk bubuk. Nah, ya, anak-anak bayi itu banyak ya susunya ya, yang mereka sudah dibuat susu bubuk. Ya, atau yang dikenal dengan namanya susu formula ya. Coklat milk powder that already include the milk, ya, sudah termasuk susunya. Just add cold water, hanya menambahkan air dingin. Mantap ya. Nah, ini yang namanya label ya. Itu label. Nanti di bawahnya cukup banyak itu fact-nya ya, isinya brand of the product, itu merek dari produksinya. Kita tahu tadi mereknya apa? Itu Milkman. Ya, apa mereknya? Yes, ada apa? Milkman. Kemudian name of the product. Merek produknya apa? Coklat milk, yaitu susu coklat. Description of the product, penjelasan dari barang tersebut. Cukup banyak. Ya, yes, ada nggak? Available itu tersedia. Available tersedia. Content amount. Ya, isinya berapa? 56 gram. Ya, 56 gram. Itu setengah kilo lebih ya. Setengah on lebih ya.
Oke. Kemudian ingredient, ya. Ingredient itu bahan-bahan. Namanya bahan-bahannya terbuat dari apa aja? Milk and protein, pure cane, sugar, natural cocoa, dari gula dan segala macam, vanilla, sunflower, lecithin, salt, juga pakai garam, vitamin A, D, and E, ya. Nah ini yang namanya label, dimana nanti kalian sangat diminta untuk bisa memahami ini karena penting sekali untuk kehidupan sehari-hari kalian. Dan kemudian yang kedua juga, ini juga menjadi soal yang sangat sering keluar dalam ujian akhir kalian, ya. Itu label, ya. Dijelaskan di halaman 40 apa itu label, ya. Sudah cukup tadi saya Pak Nanang sampaikan. Label, teks label, ya. The above text is a label on a pack of chocolate milk. Teks di atas adalah bentuk sebuah label dari susu coklat pack kemasan yang dipak. It show information in detail about the beverage. Beverage itu minuman, menunjukkan informasi yang cukup detail jelas about the beverage, tentang minuman itu. Beverage itu minuman, ya. Jadi ada food and beverage. Food itu makanan. Jadi ada toko bisa jualnya food and beverage. Beverage itu minuman. Ya, teh kotak, ya, teh lonjong, teh panjang, teh bulat, itu ya, banyak teh lah di sana. Ya. By understanding, dengan memahami the label, we can understand how to chocolate milk is consumed. Ya, dengan memahami bacaan label tadi, kita mengetahui bagaimana mengkonsumsi menggunakan coklat tadi. Ya, susu coklat tadi, dicampur dengan air dingin, takarannya sekian dan sekian. Itu kita tahu dari mana? Dari label. Ya, label may consist of the following element. Label itu terdiri dari banyak banyak hal-hal berikut. Ya, bagian-bagian berikut. You must understand them. Kamu harus paham tentang mereka. Apa yang ada dalam label? Food and drink label have the following element. Ya, bagian-bagian yang dalam makanan atau minuman. Ya, label di makanan atau minuman seperti ini. Brand of the product. Yang pertama adalah merek dari produk tersebut. Misalnya kalau kamu beli banyak susu, ada Ultra, ada Diamond. Ya, itu merek-merek susu. Ya. Kemudian name of the product, produknya apa? Ya, produk susu coklat, susu bubuk dan seterusnya. Description of the product, gambaran produk barang tersebut. Produk ini barangnya. Content, jumlahnya, yang 1 kilo, ada yang 500 gram, ada yang tadi 56 gram. Ya, kalau itu bentuk saset, ya, kecil biasanya, yang kita langsung bisa gunakan, ya, instan. Kemudian ingredient of the product, ingredient itu bahan-bahan dari apa dia dibuat, apa aja. Tadi nggak kan cuma susu aja, dicampur dengan gula tadi, bahkan ada garam, ya. Kemudian direction, offer instruction, petunjuk penggunaan ini penting. Jangan diminum langsung, ya. Diminum, ya, kelupaan karena harus campur air. Air panasnya diminum juga, diaduk di perut. Nah, ini nggak beres, nggak bener, ya. Kemudian number 7, direction of for storage, petunjuk penyimpanan, disimpan di kulkas karena ada yang bisa kemudian menjadi basi, ya, atau disimpan di luar, ya, di suhu berapa, ya. Kemudian expired date, ini juga yang tidak kalah pentingnya. Expired date, bahasa kamu ini namanya kadaluarsa, bukan kadaluarsa, ya, masa berlakunya, ya. Ini bagian-bagian penting yang harus kita perhatikan. Ya, kalau sebelum kita beli juga ini kan label menjadi penting buat kita. Kita lihat tadi, ya, beratnya, ya, jangan sampai keliru. Kemudian, ya, kamu jangan cuma lihat harganya saja, ya, harganya penting, ya, tapi yang tidak kalah pentingnya tadi itu expired date, ya, masa berlakunya, ya, kadaluarsanya. Apakah ini sudah masih lama atau tidak? Khawatir nanti kalau sudah kadaluarsa dia akan mengeluarkan racun, akan membuat kita keracunan, dia berbahaya untuk kesehatan kita, ya. Nah, ini, ya, tentang label menjadi bagian penting untuk kehidupan sehari-hari kalian. Oleh karena itu, ya, English is not in the class. Also English only in the class. Bahasa Inggris bukan hanya di kelas saja, tapi penting, ya, nanti untuk kehidupan kita sehari-hari, for your daily life, untuk kehidupan sehari-hari. Oke, ya, saya kira kamu bisa mengerti, ya. Mudah-mudahan bisa paham. Selamat belajar, tetap semangat, ya. Salam buat keluarga, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.